Pembalap F1 yang meninggal di lintasan balap. Berikut adalah kisah 5 pembalap Formula One yang meninggal tragis di lintasan sepanjang sejarah Formula One. Ronnie Peterson, 1978. Dikenal sebagai Super Sweat, Peterson adalah salah satu pembalap tercepat sepanjang sejarah F1. Meski agresif dan penuh gaya, ia tak pernah menjadi juara dunia dengan pencapaian terbaik sebagai runner-up pada 1971 dan 1978. Nasib malang menimpanya di Monza saat GP Italia. Mobilnya ditabrak James Hunt di awal balapan, membuat Lotus 78 yang dikendarainya menabrak pagar dan terbakar. Peterson menderita patah tulang di kedua kakinya. Sayangnya, komplikasi embolisme paru-paru merenggut nyawanya sehari setelah balapan. Gilles Villeneuve, 1982. Gilles Villeneuve, pembalap legendaris asal Kanada. Terkenal karena gaya balapnya yang penuh aksi. Karirnya di F1 berlangsung dari 1977 hingga 1982. Dengan pencapaian tertinggi sebagai runner-up tahun 1978 bersama Ferrari. Tragedi terjadi saat kualifikasi GP Belgia. Villeneuve menabrak bagian belakang mobil Jochen Mass dengan kecepatan tinggi, membuat mobilnya terlempar jauh dan hancur. Helmnya terlepas dan ia meninggal beberapa jam kemudian akibat patah leher. Nama Villeneuve diabadikan sebagai nama sirkuit di Montreal, sementara putranya Jack West meraih gelar juara dunia pada 1997. Roland Ratzenberger, 1994. Ratzenberger adalah pendatang baru di F1 saat kecelakaan merenggut hidupnya. Ia memacu Simtek S941 dengan sayap depan yang rusak. Dan ketika bagian tersebut patah sepenuhnya, mobilnya kehilangan kendali dan menghantam dinding pembatas dengan kecepatan tinggi. Ia tewas akibat cedera kepala yang parah. Kematian Ratzenberger menjadi bagian dari akhir pekan kelam di Imola, karena sehari kemudian dunia F1 juga kehilangan Ayrton Senna. Ayrton Senna, 1994. Ayrton Senna adalah legenda F1, juara dunia 3 kali, dan salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Namun, balapan di Imola menjadi akhir tragis karirnya. Setelah kecelakaan fatal Ratzenberger, Senna kembali mempertimbangkan mundur, tetapi tetap memilih balapan. Saat memimpin di lap ke-7, mobilnya keluar jalur di tikungan Tamburello dan menabrak tembok dengan kecepatan 211 km per jam. Ia meninggal akibat cedera kepala parah. Dalam mobilnya ditemukan bendera Austria yang akan dikibarkan untuk menghormati Ratzenberger. Jules Bianchi, 2014. Setelah 20 tahun sejak tragedi Senna, F1 kembali kehilangan pembalap muda berbakat, Jules Bianchi. Di tengah hujan deras dan jarak pandang buruk, ia kehilangan kendali di Dunlop Curve dan menabrak traktor pengaman di pinggir lintasan. Bianchi mengalami cedera kepala serius dan koma selama 9 bulan sebelum meninggal pada 17 Juli 2015. Insiden ini memicu pengenalan sistem virtual safety car untuk meningkatkan keselamatan balap. Dan yang terakhir, Antonio Hubert adalah pembalap muda asal Prancis yang memiliki potensi besar untuk naik ke F1. Ia meninggal dalam kecelakaan besar selama balapan Formula 2 di Spa-Francorchamps. Insiden dimulai ketika Hubert kehilangan kendali di tikungan Ray Dillon setelah menghindari kecelakaan sebelumnya, lalu menabrak tembok dan terpental kembali ke lintasan. Mobil Juan Manuel Correa menabrak mobil Hubert dengan kecepatan sangat tinggi, menyebabkan cedera fatal. Kematian Hubert mengejutkan dunia balap, dan FIA terus berupaya meningkatkan keselamatan di lintasan sejak kejadian tersebut. Sekali lagi,
Fitur keselamatan di F1 sangatlah canggih. Dengan pengembangan termutakhir, resiko dan bahaya kecelakaan bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Dan itulah pembalap F1 yang meninggal di lintasan balap. Yuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi dari channel Pit Stop. See you on the next video. Thanks for watching.